Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam bagi yang menonton video kami. Pada kesempatan kali ini, pada grup F, kami akan menjelaskan mengenai materi yaitu fisika material tentang strained silikon. Dengan anggota tim kami yaitu ada Abdul Fatana Filatal Karim, kemudian ada Ainun Nasib Hasbunallah, ada Zikrullah Rizky Sampurna, kemudian ada Muhammad Ilman Zizdan. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya yaitu Abdul. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya apa sih strain silikon itu? Nah, strain silikon ini dibagi menjadi dua kata, yaitu strain dan silikon. Nah, strain ini itu ada dalam rekayasa. Nah, dalam rekayasa ini terdapat 4 jenis kondisi beban. Nah, yang pertama itu adalah tensile, yaitu pemanjangan, kemudian kompresif, yaitu pemampatan, yang ketiga shear, yaitu regangan geser, dan yang terakhir adalah torsion, yaitu regangan torsi. Kemudian, strain ini berkaitan erat dengan yang namanya hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini menyatakan hubungan antara regangan dan juga tegangan ke dalam yang disebut dengan namanya modulus Young. Nah, tegangan ini besarnya adalah modulus Young dikali dengan regangan, di mana tegangan ini dapat dicari dengan gaya dibagi dengan luas penampangnya. Kemudian regangan dicari dengan perubahan panjang akibat tegangan dibagi dengan panjang awalnya. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa sifat regangan elastis bersifat reversibel. Artinya ketika ditarik, maka bahan tersebut bisa kembali seperti semula. Sedangkan regangan plastik bersifat irreversible. Jadi, apa sih strain silikon itu? Strain silikon adalah teknik yang digunakan dalam teknologi semikonduktor untuk meningkatkan kinerja perangkat dengan memanipulasi kristal silikon untuk mencapai regangan tertentu. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai yaitu manfaat strained silikon. Yaitu ada 3, peningkatan mobilitas elektron, kecepatan transistor yang lebih tinggi, kemudian ada efisiensi energi yang lebih baik. Untuk yang pertama yaitu peningkatan mobilitas elektron, yaitu dalam sebuah transistor. Sebenarnya mobilitas elektron merujuk pada seberapa bebas elektron dapat bergerak melalui saluran konduktor. Dalam strained silikon, kristal silikon diubah secara mekanis atau secara kimiawi untuk menciptakan ketegangan dalam struktur kristal. Dengan mobilitas elektron yang lebih tinggi, transistor yang menggunakan strained silikon dapat mencapai kinerja yang lebih baik, seperti waktu respon yang lebih cepat dan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi. Kemudian ada kecepatan transistor yang lebih tinggi, yaitu strained silikon juga dapat meningkatkan kecepatan transistor. Pada seberapa cepat transistor dapat mengalirkan arus listrik dan melakukan saklaran. Dengan strained silikon, mobilitas elektron yang lebih tinggi memungkinkan arus listrik mengalir lebih cepat melalui saluran konduktor, memungkinkan transistor untuk bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi. Hal ini penting dalam aplikasi semikonduktor yang memerlukan kinerja yang cepat, seperti dalam mikroprosesor dan komponen elektronika tingkat tinggi lainnya. Kemudian ada efisiensi energi yang lebih baik. Penggunaan strained silikon juga dapat meningkatkan efisiensi energi dalam transistor. Hal ini mengacu pada seberapa efisiensi transistor menggunakan daya listrik untuk beroperasi. Selanjutnya ada induksi strained silikon. Metode induksi strained pada silikon, di mana hal ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana pertamanya adalah relaksasi mekanis. Salah satu
metode produksi strain silikon melibatkan penerapan gaya mekanis pada lapisan silikon. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan substrat, yaitu bentuk atom yang berbeda atau dengan menggunakan teknik seperti strained ekspitasi. Lalu yang kedua ada strained silicon on insulator atau disingkat dengan SSOI. Metode ini melibatkan pemindahan lapisan silikon yang terkandung dalam tegangan dari substrat silikon yang tergantung dalam tegangan ke substrat isolasi. Masih banyak teknik-teknik lainnya seperti strained silicon germanium atau disingkat dengan SiG dan strained silicon nitrate SiN yang melibatkan penggunaan bahan campuran untuk menciptakan tegangan dalam lapisan semikonduktor. Penerapan strained silicon pada barang-barang elektronik seperti smartphone, strained silicon digunakan pada prosesor sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif, mulus, dan daya tahan baterai yang lebih lama. Hal ini meningkatkan performa dari prosesor itu sendiri karena menggunakan bahan strained silicon. Sensor dan kamera menggunakan strained silicon juga. Penerapan sensor dan kamera untuk meningkatkan sensitivitas, akurasi, dan kualitas gambar yang dihasilkan. Dalam pemrosesan sinyal, strained silicon juga digunakan dalam perangkat pemrosesan sinyal seperti pemrosesan audio dan video untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan pemrosesan. Yang terakhir ada rangkuman, di mana strained silicon adalah yaitu teknik manipulasi kristal silikon untuk mencapai kondisi strain tertentu pada material semikonduktor. Dan manfaat strained silicon meningkatkan mobilitas elektron, meningkatkan kecepatan transistor, dan efisiensi daya. Dalam metode produksi strained silicon, relaksasi mekanis, ekspitasi, strained silicon on insulator yang disingkat SSOI, dan campuran bahan untuk menciptakan stres pada lapisan semikonduktor. Dan dalam pengaplikasian strained silicon pada barang-barang elektronik yaitu smartphone atau sensor dan kamera serta pemrosesan sinyal. Baik, itulah materi yang bisa kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.